Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nailatul Khairat dari kelas manajemen E, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan sedikit membahas tentang perbandingan karakteristik kepemimpinan periode klasik, periode pertengahan, dan periode modern dalam sejarah peradaban Islam. Secara umum, periodisasi Islam dibagi menjadi tiga, yaitu periode klasik, periode pertengahan, dan periode modern. Periode klasik berlangsung sejak Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul untuk pertama kalinya. Periode ini berlangsung hingga dinasti Abbasiyah. Yang kedua, periode pertengahan. Periode ini berlangsung sejak masuknya Islam ke Spanyol hingga dinasti Safawiyah. Selanjutnya adalah periode modern yang berlangsung setelah dinasti Safawiyah dan berlanjut hingga saat ini. Selanjutnya kita akan membahas perkembangan Islam di masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, masa Rasulullah. Seperti yang kita tahu, Nabi Muhammad merupakan figur pemimpin yang dihormati oleh banyak orang. Walaupun beliau merupakan Rasul sekaligus Nabi, dalam memimpin masyarakat, Nabi Muhammad tidak pernah menonjolkan kenabiannya, melainkan kepemimpinannya. Beliau merupakan tokoh yang memiliki akhlak mulia dan sikap lemah lembut. Walaupun begitu, Rasulullah sangat tegas dalam masalah penegakan hukum. Beliau tidak pernah menjalankan suatu hukum dengan pilih kasih. Beliau juga tidak pernah memihak kepada siapapun. Islam yang dibawa oleh Rasulullah seperti cahaya kehidupan bagi masyarakat Arab pada masa itu, di mana banyak dari mereka yang bertindak jauh dari kemanusiaan, misalnya membunuh bayi perempuan, perjudian, minum khamr, dan lain sebagainya. Perjalanan Rasulullah dalam berdakwah tidaklah mudah. Banyak tantangan yang beliau hadapi, baik dari kaum Quraisy maupun masyarakat Arab itu sendiri. Sangat banyak tantangan yang dihadapi Rasulullah SAW ketika menyebarkan Islam di Mekah. Namun, setelah beliau berpindah ke Madinah, perkembangan Islam mulai menunjukkan kemajuan. Jumlah pengikut beliau mulai bertambah banyak dan majelis-majelis keilmuan dan keagamaan mulai berkembang. Masjid-masjid untuk beribadah dan bermusyawarah pun mulai banyak didirikan. Selanjutnya kita beralih pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama adalah kepemimpinan pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar menjadi khalifah bukan atas kehendaknya sendiri, tetapi hasil musyawarah mufakat umat Islam. Sistem politik yang dipakai oleh Abu Bakar bersifat sentral. Jadi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif terpusat di tangan khalifah. Tidak mudah bagi Abu Bakar menjalankan kepemimpinan dalam kondisi umat Islam di ambang perpecahan pada saat itu. Terjadi beberapa gerakan pembangkangan di beberapa daerah. Muncul gerakan nabi palsu juga menjadi tantangan tersendiri bagi Abu Bakar. Ada juga beberapa orang yang enggan membayar zakat. Namun Abu Bakar dapat mengatasi itu semua. Bahkan, beliau sempat mengirim pasukan di bawah pimpinan Usama bin Zaid melakukan ekspansi menaklukkan Yerusalem dan kawasan di bawah kekuasaan Bizantium. Usama memenangkan pertarungan tersebut. Pada zaman ini juga, Umar bin Khattab mengusulkan untuk Al-Quran agar dibukukan karena banyak penghafal Al-Quran yang meninggal dalam perang Yamamah. Abu Bakar pun menyetujui usulan Umar dan menunjuk Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan Al-Quran. Masa kepemimpinan Abu Bakar terbilang singkat. Yakni hanya 2 tahun. Setelah berbicara tentang Abu Bakar, kita beralih ke masa Umar bin Khattab. Di bawah pimpinan Umar bin Khattab, tentara Islam menjadi jauh lebih kuat daripada laskar bangsa Romawi. Oleh karena itu, beliau sering mengadakan penaklukan yang membuat kawasan Islam menjadi sangat luas. Penaklukan yang pernah beliau lakukan antara lain penaklukan kerajaan Persia dalam perang Qadisiyah di bawah Panglima Sa'ad bin Abi Waqqas. Selanjutnya penaklukan wilayah kekuasaan Romawi dan penaklukan Baitul Maqdis.
Umar dikenal sebagai khalifah yang menerapkan negara modern atau Daulah Islamiyah dengan membagi negara menjadi provinsi-provinsi yang berotonomi penuh. Kepala pemerintahan provinsi bergelar amir. Para amir provinsi dan pejabat distrik sering diangkat melalui pemilihan. Umar bin Khattab menjabat sekitar 10 tahun. Beliau wafat terbunuh oleh Abu Lu'lu' atau Fairuz, yaitu seorang budak Persia yang masuk Islam setelah Persia ditaklukkan oleh Umar. Fairuz melakukan pembunuhan ini karena merasa sakit hati atas kekalahan Persia di tangan Umar. Dengan hal ini, selesailah masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Selanjutnya kita membicarakan Utsman bin Affan. Seperti yang telah kita tahu, pada masa pemerintahan Umar, Islam mengalami kejayaan, sehingga Utsman bin Affan hanya melanjutkan program-program yang direncanakan Umar saja. Keberhasilan yang dicapai Utsman antara lain penaklukan Iskandariyah atau Mesir, Tripoli, Cyprus, dan lain sebagainya. Dan kesuksesan terbesarnya adalah selesainya proyek kodifikasi ayat-ayat Al-Quran yang menjadi cikal bakal mushaf Al-Quran nantinya. Khalifah Utsman dikenal sebagai pribadi yang dermawan, sehingga tipe kepemimpinan yang dia perlihatkan terkesan longgar. Akibatnya, mulai ada praktik korupsi Baitul Mal yang tidak sesuai dengan ketentuan, sehingga Baitul Mal mengalami kerugian. Selain itu, praktik nepotisme juga mulai terjadi. Utsman mengangkat kerabat sebagai pejabat pemerintah walaupun tidak memiliki kapasitas yang memadai. Oleh karena hal tersebut, mulai muncul gelombang protes karena umat Islam tidak puas dengan kebijakan sang khalifah. Itulah hal yang menyebabkan mundurnya Khalifah Utsman bin Affan. Peninggal Utsman bin Affan, tonggak kekhalifahan jatuh ke tangan Ali bin Abi Thalib. Ali dipilih oleh sebagian besar kaum muslimin. Walaupun demikian, ada beberapa sahabat yang tidak setuju dengan kekhalifahan Ali. Pada masanya, tidak pernah sunyi dari pergolakan politik. Terjadi beberapa pertempuran dan pertentangan pada masa Ali bin Abi Thalib. Kebijakan kontroversial yang pernah diambil Ali adalah memecat kepala daerah yang diangkat oleh Utsman bin Affan sebelumnya dan memberikan pengganti sesuai dengan pilihannya, serta mengambil kembali tanah-tanah yang pernah dibagikan oleh Utsman bin Affan kepada kerabatnya. Pada masa Ali bin Abi Thalib terjadi kekacauan politik yang begitu dahsyat. Hingga pada akhirnya Ali bin Abi Thalib tewas di tangan Abdurrahman bin Muljam saat sholat subuh di Masjid Kufah. Selanjutnya kita beralih ke masa Bani Umayyah. Pemerintahan pada masa dinasti Umayyah awalnya bersifat demokratis, kemudian berubah menjadi monarki atau kerajaan turun-temurun. Kekhalifahan Muawiyah diperoleh melalui kekerasan, diplomasi, dan tipu daya, bukannya pemilihan. Pada masa ini ada kebijakan ekonomi di mana Baitul Mal dibagi menjadi dua, yaitu umum dan khusus. Baitul Mal umum dikhususkan untuk masyarakat umum, sedangkan Baitul Mal khusus dikhususkan untuk sultan dan keluarganya. Namun, dalam praktiknya ditemukan berbagai penyimpangan penyaluran harta Baitul Mal. Beberapa kemajuan yang dicapai oleh Bani Umayyah antara lain berkembangnya berbagai disiplin ilmu. Yang kedua, pembangunan berbagai fasilitas yang pesat dan merata. Selanjutnya, sistem pemerintahan yang efektif dan maju. Dan perluasan wilayah kekuasaan yang begitu masif. Sedangkan faktor-faktor yang melatar belakangi kemunduran dinasti Umayyah antara lain perebutan kekuasaan, penumpasan terhadap gerakan oposisi yang banyak menyedot kekuatan, pertentangan etnis yang semakin meruncing dan mengakibatkan perpecahan, kehidupan keluarga kesultanan yang terlalu mewah, dan munculnya kekuatan baru yang dipelopori keturunan Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Masa dinasti Abbasiyah. Kekuasaan Bani Abbasiyah dibagi menjadi 5 periode, di mana kelima periode ini menunjukkan kestabilan politik. Namun, kestabilan politik tidak dibarengi dengan kemajuan perkembangan keilmuan dan peradaban. Terkadang, saat kondisi politik stabil dan terjadi ekspansi di berbagai wilayah, perkembangan keilmuan terhenti karena hanya fokus pada wilayah kekuasaan saja. Sedangkan saat kondisi politik sedang konflik, terjadi peningkatan keilmuan. Karena kondisi politik yang cukup stabil, sehingga ada beberapa kemajuan yang dicapai oleh Bani Abbasiyah, antara lain kemajuan di bidang ekonomi, keilmuan dan pendidikan, agama, filsafat,
politik, dan kemiliteran. Bani Abbasiyah memang lebih menekankan pada perkembangan peradaban dan kebudayaan Islam daripada perluasan wilayah. Sedangkan faktor yang menyebabkan kemunduran Bani Abbasiyah antara lain wilayah yang luas namun komunikasi pusat dan daerah sulit dilakukan. Kedua, khalifah yang ketergantungan dengan profesionalisasi angkatan bersenjata. Dan yang ketiga adalah keuangan negara yang menjadi sulit karena mahalnya biaya tentara bayaran. Selanjutnya adalah perkembangan Islam di Spanyol. Islam masuk ke Spanyol pada tahun 711 Masehi melalui jalur Afrika Utara. Pada saat Tariq bin Ziyad, bawahan Musa bin Nusyair mengalahkan pasukan Spanyol yang dipimpin oleh Roderick. Islam di Spanyol muncul sebagai suatu kekuatan budaya sekaligus menghasilkan cabang-cabang kebudayaan. Islam banyak berkontribusi bagi kebangkitan peradaban dan kebudayaan baru Barat, terutama dalam bidang politik, ekonomi, sains teknologi, astronomi, filsafat, kedokteran, sastra, sejarah, dan hukum. Islam pernah berjaya di Spanyol selama 7,5 abad. Faktor pendukung kemajuan Islam di Spanyol antara lain adanya penguasa-penguasa yang kuat dan berwibawa, yang mampu mempersatukan kekuatan umat Islam dalam kebijaksanaan tentang toleransi terhadap penganut agama Kristen dan Yahudi. Namun, Islam menghadapi kesulitan yang sangat berat saat umat Islam diterpa serangan-serangan penguasa Kristen, sehingga pada akhirnya Islam menyerahkan kekuasaannya. Turki Utsmani dipimpin oleh seorang khalifah yang memiliki kekuasaan. Selanjutnya mengalami perubahan menjadi negara republik dan dipimpin oleh seorang presiden. Dalam menjalankan pemerintahannya, presiden dibantu oleh wazir besar dan menteri. Turki Utsmani lebih fokus pada kegiatan di bidang militer, sehingga dalam ilmu pengetahuan tidak begitu menonjol. Meskipun demikian, mereka berkiprah dalam pengembangan seni arsitektur Islam. Faktor penting yang membuat kerajaan Utsmani mencapai masa keemasan adalah keberanian, ketangguhan, dan kekuatan militer yang sanggup bertempur kapan dan di mana saja. Dalam ilmu pengetahuan dan budaya, mereka banyak mengambil ajaran bangsa Persia, Bizantium, dan Arab. Faktor kemunduran Turki Utsmani adalah terjadi perebutan kekuasaan setelah Sultan Sulaiman meninggal. Heterogenitas penduduk, penguasa yang lemah, adanya pungutan liar, pemberontakan tentara Janisari, merosotnya perekonomian, dan adanya stagnasi dalam ilmu dan teknologi. Ini adalah masa dinasti Mughal. Qutbuddin Aibak adalah tokoh yang berhasil mendirikan kerajaan Islam di India. Raja-raja terbesar dinasti Mughal antara lain Sultan Akbar, Sultan Shah Jahan, dan Sultan Aurangzeb. Begitu banyak peninggalan bersejarah dari dinasti Mughal antara lain Taj Mahal, kota Fatehpur Sikri, Benteng Merah atau Lal Qila, Masjid Moti atau Masjid Mutiara. Dinasti Mughal juga meninggalkan karya sastra seperti kitab-kitab. Di bidang militer, pasukan Mughal dikenal sebagai pasukan yang kuat. Dinasti Mughal juga banyak memberikan sumbangsi di bidang ilmu pengetahuan. Dinasti Mughal mengalami kemajuan di bidang ekonomi lewat pertanian, pertambangan, dan perdagangan. Karya seninya juga menonjol. Namun sayang, sepeninggal Aurangzeb, pemerintahan dinasti Mughal diduduki oleh sultan-sultan yang lemah. Sementara itu, Inggris mulai menguasai India. Pemberontakan yang dilakukan kepada Inggris dapat dikalahkan. Pada akhirnya, sultan terakhir dinasti Mughal diusir dari istananya. Dengan demikian, berakhirlah kekuasaan dinasti Mughal di daratan India. Berikutnya masa dinasti Safawiyah. Dinasti Safawiyah didirikan oleh Syekh Safi al-Din. Pada abad ke-15, Safawiyah berubah karakter menjadi militan di bawah Syekh Junaid dan Syekh Haidar. Islam Syiah menjadi agama resmi kerajaan ini dan dijadikan sebagai mazhab negara. Bangsa Persia dikenal sebagai bangsa yang berperadaban tinggi dan berjasa mengembangkan ilmu pengetahuan. Selain pendidikan, perkembangan fisik dan seni di kerajaan Safawiyah juga sangat berkembang. Selanjutnya kemajuan. Masa kekuasaan Abbas I merupakan puncak kejayaan kerajaan Safawi. Ia berhasil mengatasi gejolak politik yang mengganggu stabilitas negara sekaligus merebut kembali wilayah yang pernah direbut oleh kerajaan lain. Safawiyah juga mengalami kemajuan dalam bidang pertanian, ilmu pengetahuan, dan kesenian. Berikutnya, sebab-sebab kemunduran dan kehancuran Safawiyah, antara lain konflik berkepanjangan dengan kerajaan Utsmani. Yang kedua, dekadensi moral yang dialami sebagian pemimpinnya. Yang ketiga, pasukan gulam atau budak
yang tidak memiliki semangat perjuangan tinggi. Dan yang terakhir adalah perebutan kekuasaan. Selanjutnya adalah perkembangan Islam di Afrika. Pertama, Afrika Utara. Islam memasuki Afrika Utara sejak Khalifah Umar bin Khattab mengutus Amr bin Ash untuk menguasai Mesir. Yang kedua, perkembangan Islam di Afrika Timur. Para pedagang membawa Islam ke Afrika Timur melalui dua cara, yaitu jalur darat dan jalur laut. Selanjutnya, perkembangan Islam di Afrika Barat. Islamisasi Afrika Barat terjadi antara abad ke-11 hingga ke-16 Masehi melalui penaklukan militer orang Almoravid. Selain itu, para pedagang Maghrib juga memberikan andil dalam Islamisasi Afrika Barat. Berikutnya, Islam di Afrika Selatan. Islam pertama kali dikenalkan di wilayah Afrika Selatan pada abad ke-17 yang dibawa oleh mujahidin asal Indonesia yang dibuang oleh penjajah Belanda ke selatan benua Afrika. Dan yang terakhir adalah Islam di Afrika Tengah. Islam di Republik Afrika Tengah tidak terlalu memiliki pengikut yang besar karena secara tradisional mereka berasal dari perdagangan budak. Selanjutnya, perkembangan Islam di Asia. Di Asia Timur, yang pertama ada negara Cina. Dalam kitab Fujian yang ditulis He Kuao-yuan, sejarawan dinasti Ming menyebutkan Islam masuk ke Cina pada dinasti Tang oleh 4 murid Nabi Muhammad. Selanjutnya, Korea Selatan. Pada Perang Korea, Turki mengirim 5.000 tentara. Bantuan ini berpengaruh terhadap sikap Korea Selatan terhadap Turki dan Islam. Berikutnya, negara Taiwan. Dulu, pertumbuhan Islam di negara Taiwan relatif lambat, namun keadaan berubah sejak tenaga kerja asing Muslim memasuki Taiwan. Yang kedua, Islam di Asia Tengah. Pertama ada Uzbekistan. Islam masuk ke wilayah Uzbek pada abad ke-8 ketika pasukan kekhalifahan Arab dari Persia menguasai Muara Nahar. Lalu ada Kazakhstan. Islam masuk ke Kazakhstan pada abad ke-8 saat orang Arab sampai di Asia Tengah. Lalu ada Tajikistan. Islam dibawa ke Tajikistan oleh orang Arab pada abad ke-7. Berikutnya, perkembangan Islam di Asia Selatan. Yang pertama ada India. Kaum muslimin memasuki India pada 711 Masehi, namun pengaruhnya tidak terlalu nampak. Islam di India baru mulai berkembang pada dinasti Mughal. Selanjutnya ada Pakistan. Islam datang ke Pakistan sebelum negara ini memisahkan diri dari India Pakistan pada tahun 711 Masehi. Dan yang selanjutnya ada Bangladesh. Umat Islam sudah menginjakan kakinya di Bengal sejak Umar bin Khattab dan Muhammad bin Al-Qasim menaklukkan Sind. Berikutnya adalah perkembangan Islam di Asia Tenggara. Yang pertama ada Filipina. Islam masuk ke Filipina pada tahun 1360 melalui Malaysia dan Indonesia. Yang kedua ada Thailand. Agama Islam datang di Thailand pada abad ke-10 dan dibawa oleh pedagang Arab dan Hindustan. Dan yang terakhir adalah Malaysia. Islam masuk ke Malaysia tidak lepas dari peranan kerajaan-kerajaan Melayu jauh sebelum datangnya Inggris sekitar abad ke-9. Berikutnya, perkembangan Islam di Indonesia. Secara umum, ada 3 teori yang menjelaskan masuknya Islam ke Nusantara. Yang pertama, teori Gujarat. Yang kedua, teori Arab. Dan yang ketiga, teori Persia. Sedangkan cara atau jalur masuknya Islam ke Indonesia antara lain lewat perdagangan, perkawinan, pendidikan, politik, dakwah, seni budaya, dan tasawuf. Perkembangan Islam di Indonesia tidak lepas dari pengaruh kerajaan-kerajaan Islam yang ada, antara lain Kerajaan Aceh, Kerajaan Tidore, Kerajaan Mataram, Kerajaan Demak, Kerajaan Sukadana, dan lain-lain. Khusus di Jawa, selain melalui kerajaan, Islam juga disiarkan oleh para tokoh agama yang kerap disebut Wali Songo. Sedangkan di Sulawesi, Islam masuk melalui jalur perdagangan. Dan di Nusa Tenggara serta sekitarnya, penyiaran Islam dilakukan oleh para mubalik dari Makassar. Di samping itu, umat Islam memiliki peran yang begitu penting. Salah satunya adalah melakukan perlawanan terhadap penjajah. Perlawanan yang pernah dilakukan antara lain perlawanan Kerajaan Demak terhadap Portugis serta Kerajaan Mataram dan Banten terhadap Belanda. Organisasi Islam yang pernah muncul dan berkembang, bahkan yang masih ada berjalan sampai saat ini antara lain Sarekat Islam, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Nahdlatul Ulama, Majelis Islam A'la Indonesia, Majelis Syuro Muslimin Indonesia,
Matlaul Anwar, Persatuan Islam, organisasi pelajar dan mahasiswa, dan lain sebagainya. Kesimpulan yang dapat diambil antara lain: pertama, ciri dan karakteristik periode klasik, yaitu kepala negara atau khalifah dijabat oleh seorang laki-laki dan dianggap sebagai pimpinan tertinggi negara walaupun hanya sekedar simbol. Namun, pada dinasti Umayyah Barat, walaupun mereka mengakui kedaulatan pemerintahan Abbasiyah, mereka tidak pernah mengklaim diri sebagai khalifah. Yang kedua, ciri dan karakteristik periode pertengahan, yaitu era penyebaran masyarakat Islam yang global. Islam menjadi agama masyarakat Asia Tengah dan Balkan. Interaksi nilai-nilai agama Islam dengan nilai-nilai masyarakat yang ada di sekitarnya maupun masyarakat setempat mulai terlihat. Yang ketiga, ciri dan karakteristik periode modern, yaitu adanya modernisasi dan transformasi masyarakat Muslim, kehancuran imperium Islam, kemunduran ekonomi, konflik internal keagamaan, kebangkitan peradaban dan ekonomi Eropa, serta dominasi kultural. Demikian video singkat dari saya, semoga ada pelajaran yang dapat diambil dan dapat menambah wawasan kita semua. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.